Halo, kembali lagi di The Cure kali ini. Dan kali ini aku nggak sendirian karena bersama dengan Kak Murti. Halo semuanya. Kak Murti ini adalah salah satu leader di Young Adult, di komunitas Young Adult kita. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal investasi, Kak. Karena yang lalu kan sempat beredar informasi dan juga kabar-kabar tentang investasi bodong, ya, tentang investasi tapi yang akhirnya memberikan kerugian besar karena mungkin orang tertarik dengan bunga atau mungkin income yang besar dalam waktu singkat. Kak Murti ini ngomong-ngomong sekarang kerja di mana? Kerja di Valburi Sebagai accounting. tapi juga belajar. Ya, belajar. Berarti sebagai accounting ya, bukan sebagai trader. Gak apa-apa. Tapi accountingnya yang belajar trading, ya kan? Nah, kalau bisa diedit apa? Nggak usah. Ini biar alami kayak gini. Karena kita memang serius mendatangkan mau belajar investasi harus belajar dari accounting. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau menurut Kak Murti sendiri, kita ini apa yang perlu kita antisipasi atau kita perhatikan kalau kita mau investasi? Oh ya, emang akhir-akhir ini 2 tahun mendatang, 2 tahun yang kemarin-kemarin kita lihat investasi semakin menggeliat ya. Yang tadinya nggak concern akan investasi, 2 tahun belakangan ini investasi lagi happening nih. Nah, tapi sebenarnya perlu diwaspadai juga kalau kalian memilih investasi itu sendiri. Kenapa harus diwaspadai? Menurut yang kasus-kasus sekarang kan mikirnya orang pingin untung malah jadi buntung. Nah, sebenarnya case-case investasi yang kayak gitu tuh sangat disayangkan. Kenapa? Karena sebenarnya itu udah kelihatan di depan mata resiko-resiko yang ada. Nah, aku mau bagi ini, bagaimana caranya kita milih investasi yang aman itu. Pertama, itu masuk akal nggak investasi yang mau kalian terjunin, investasi yang kalian pilih? Masuk akal dalam artian gini. Logis nggak? Logis nggak? Dijanjiin keuntungan macam-macam nggak? Karena kebetulan aku di Valburi sendiri itu adalah pialang berjangka di mana kita investasinya di pasar saham ya, pasar saham itu. Nah, banyak sih dari marketing itu menjanjikan keuntungan. Yang penting istilahnya marketing di pialang itu menjanjikan keuntungan. Yang penting nasabahnya masuk dulu tanpa tahu resiko. Namanya usaha pasti ada resiko. Begitu juga dengan investasi atau resiko kerugian. Iya, kerugian. Kita buka usaha pun pasti ada resiko kan. Begitu juga dengan investasi. Investasi pasti ada resiko. Tinggal kita bisa milih tuh meminimalkan resiko apa kita masa bodoh tapi resikonya kita nggak bisa batasin. Nah, itu kenapa kita harus jeli memilih investasi? Karena ketika kita dijanjiin keuntungan yang nggak masuk akal, sebenarnya itu tanda tanya. Kalau ini pasti nanti profit gini profit, menjanjikan keuntungan surga lah istilahnya. Kalau aku di prospek kayak gitu, aku bakal serang balik. Kenapa kamu masih kerja? Kalau kamu tahu itu menghasilkan banget. Masukin kenapa? Aja duit kamu ke situ. Kamu langsung nggak perlu kerja, tapi nyatanya kamu masih kerja. Nah, sebenarnya itu satu kuncinya yang ini nggak masuk akal nih keuntungannya. Berarti keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan untung terus. Tidak menyampaikan resiko itu justru kita harus berhati-hati. Karena itu cara siapa tadi? Marketingnya untuk menarik dana investor. Supaya iming-imingnya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita juga harus berpikir ya. Nah, kira-kira sebetulnya rate normalnya itu berapa? Maksudnya kira-kira kan ini namanya rate kira-kira kan? Karena begitu misalnya ngomong orang 30% sebulan itu masih masuk akal nggak? Oh, sebenarnya macam-macam Gi. Jadi gini, investasi itu dibagi dari 3. Kalau secara hukum ekonomi yang namanya low risk pasti low return. Kalau medium risk pasti medium return. Kalau high risk pasti high return. Nah, kalau patokan sih nggak bisa. Dalam artian gini, kita ambil high risk high return ya. Sehari bisa untung 50%, 100% bisa. Tapi kamu juga sehari bisa rugi 50%, 100%. Kamu siap nggak untuk hal itu? Nah, ini yang dinamakan dengan high risk high return. Berkali-kali aku bilang sama temanku, aku ngasih advice ke temanku,
carilah investasi yang sesuai dengan kekuatan jantung kamu. Kalau kamu nggak kuat di situ, di high risk nih kamu nggak kuat, kamu bisa pilih di low risk, low return. Itu produknya bisa deposito. Daripada nggak bisa tidur. Nah betul, produknya bisa deposito, bisa reksadana itu yang lebih aman. Tapi ya itu low risk, low return gitu. Terus tadi logis yang kedua? Yang kedua, kunci utama adalah legalitas. Kenapa aku bilang legalitas itu penting? Jadi gini, kalau seumpama amit-amit nih ke depannya kamu ada masalah dengan perusahaan tersebut, kita nggak usah sebutlah perusahaan apa, kalian bermasalah dengan mekanisme dari perusahaan itu, kalian kalau nggak legal mau ngadu ke siapa? Dari perusahaannya aja nggak legal. Katakanlah kita mau ngadu ke wadah, ke payung hukumnya siapa nih? Karena emang dari legalitas hukumnya aja mereka nggak kuat. Nah, kuncinya legalitas itu ketika kita trading, ketika kita investasi, kita merasa lebih nyaman. Oke, karena yang harus dilihat payung hukumnya yang selama ini yang biasa, maksudnya legalitas. Selama ini umum. Kalau dari pialang berjangka itu di bawah Kementerian Bapepti. Sama Badan OJK biasanya ya. Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka itu Bapepti. Tapi kalau dari investasi lainnya tuh OJK, di bawah OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Jadi legalitas itu penting. Walaupun yang udah di bawah legalitas saja kadang masih bisa bermasalah. Itu ya kan? Biasanya apa yang nggak ada. Nah itu aku wanti-wanti banget sih, soalnya kalau kalian sudah memilih perusahaan yang benar, itu pastilah psikis kalian kena. Oh ini lebih aman sih. Aku lebih aman. Aku masukin uang ke situ, aku lebih aman juga. Nah legalitas sendiri itu aku juga wanti-wanti ya. Karena di dalam kantor pusat maupun kantor cabang harus ada legalitas. Jadi legalitas itu nggak hanya kantor cabang yang punya nih. Kantor pusat yang punya, kantor cabang harus punya, karena kantor cabang itu sendiri berdiri harus punya wadah hukum sendiri. Oke. Ya, gitu. Oke, jadi dua hal tadi yaitu logis dan legalitas itu bisa menjadi panduan basic kita ketika akan memilih investasi. Jangan langsung tergiur dengan janji-janji manis dan palsu dari pihak marketing yang menawarkan. Oke, terima kasih Kak Murti karena ini sama-sama. Quick question edition ya, QQ gitu. Makanya kita cuma sebentar. Kalau mau lama ikut aja seminar ya, bukan di sini tempatnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di The Cure selanjutnya. See you.